Kita terbatas ya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit. Pertama kita bahas tentang yaitu adab-adab seorang pelajar, adab mahasiswa, adab santri. Amma muta'allim, adapun bermula muta'allim, orang pengajar ini itu maka bermula adab-adabnya seorang muta'allim dan tugas-tugasnya muta'allim yang zahir itu kasiratun, itu banyak, tetapi tersusun akan bagian-bagiannya adab oleh 10 secara global. Jadi adab ini secara global ada 10 adab seorang pelajar agar ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat ya. Karena pengarang kitab ini sendiri Imam Ghazali, ulama besar, beliau ulama besar, termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i ini di samping ahli tasawuf beliau juga ahli fikih ya. Dulu waktu pertama-tama beliau belajar, bukan pertama-tama udah ahli beliau, bagian fikih udah ahli, bagian tasawuf udah ahli, cuman beliau ingin mendalami ilmu batin, ilmu hati, ilmu tasawuf lebih mendalam. Ada kisah menarik dari beliau itu saat mencari guru beliau adalah salah satunya Syekh Farad. Beliau ini kenapa dinamakan Farad? Karena beliau adalah penjahit sepatu penjahit sepatu. Itu atas berkat petunjuk adik beliau Ahmad. Jadi Imam Ghazali kalau kata Ahmad adiknya, kalau mau berguru silahkan pergi kepada Syekh ini, guru saya. Setelah itu Imam Ghazali pergi kepada gurunya ini ya, pergi kepada gurunya ini, ingin berguru katanya, saya ingin berguru kepada Syekh. Oh kamu tidak mampu. Itu kata Syekh, tidak mampu kamu nanti berguru padaku. Insya Allah mampu ya Syekh. Kalau kamu mampu bersihkan lantai ini. Itu seorang Imam Ghazali disuruh bersihkan lantai ya. Bersihkan lantai ini pakai tangan, jangan pakai sapu, pakai tangan. Itu dibersihkan lantai itu pakai tangan ya. Pakai tangan beliau. Setelah itu kata gurunya bersihkan kotoran itu di lantai itu. Imam Ghazali kan mau menyingsingkan bajunya, mau naikkan bajunya agar tidak kotor jubahnya. Kata gurunya begini, jangan pakai tangan, pakai baju kamu itu pakai. Begitu. Imam Ghazali nggak banyak bicara, langsung pakai bajunya, jubahnya dipakai untuk membersihkan lantai. Akhirnya kata saya, kamu boleh pulang sekarang. Waktu pulang itulah beliau bersinar hatinya. Kalau mungkin kita susah percaya, tapi itu kenyataan, ya kan? Bersinar hati beliau sehingga inilah akibat beliau ada adab beliau kepada guru ini, beliau mendapat kedudukan yang tinggi dalam Islam ini ya. Bukan hanya dalam ilmu dunia bisa beliau, tapi dalam ilmu akhirat pun mumpuni. Itu Imam Ghazali. Jadi kalau beliau berbicara tentang adab, sesungguhnya diri beliau sendiri adab sebenarnya. Diri Imam Ghazali itu. Jadi adab yang pertama apa? Al-wazifatul ula taqdimu taharati nafsi an radzailil akhlaqi. Ini yang pertama sekali. Taqdimu taharati nafsi an radzailil akhlaq wal madmumil awsafi. Izil ilmu ibadatu qalbi wassalatu sir wa qurbatul batin ila Allah Ta'ala. Jadi adab yang pertama yang disampaikan Imam Ghazali bermula tugas atau fungsi pertama daripada seorang pelajar itu mengawali atau mendahulukan membersihkan jiwa daripada segala keburukan akhlak. Ini utama sekali. Karena saya teringat ada seorang profesor ya berkata, profesor ini sudah mengajar 20 tahun. Profesor Dr. Abdul Mukti ya. Beliau sudah mengajar 20 tahun. Selama saya mengajar 20 tahun ini
Seperti itu aja katanya. Seperti itu aja. Tahun-tahun dihabiskan seperti itu aja kan. Rupanya menurut beliau ini, kalau menurut saya kata profesor itu, hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pelajar yaitu berfokus kecerdasan hati, bukan cuma kecerdasan otak. Begitu. Karena kalau orang cerdas banyak sekarang ya, banyak. Malah ada cara-cara untuk mencerdaskan. Macam-macam, kuantum ini, kuantum itu, kuantum teaching, kuantum learning, macam-macam kuantum untuk mencerdaskan otak. Tetapi kecerdasan otak yang tidak diiringi oleh kecerdasan hati akan membuat rusak itu. Kita cerdas otak saja, otak apapun bisa diperkirakan. Malah sekarang ada, kalau kita tengok Android ya, belum kita ketik udah ditebaknya bagaimana ya kan? Kayak otak itu juga. Itu namanya kalau menurut matematika itu teori apa? Algoritma. Itu bisa ditebak bagaimana otak itu. Kalau otak misalnya bisa kita latih memang untuk ketajaman otak. Ada cara-caranya. Tapi hati ini yang susah. Oleh karena itu Imam Ghazali sudah pantas beliau mendahulukan yaitu membersihkan jiwa dulu. Kalau jiwa kita sudah bersih, itu ilmu itu mudah diterima. Air itu mencari tempat mana air? Para mahasiswa atau mahasiswi semua, kalau air itu mencari tempat apa dia? Tempat rendah atau tinggi? Tempat rendah. Ilmu juga begitu, mencari tempat yang rendah. Kalau kita merasa diri berilmu, itu tidak pernah kita mendapatkan ilmu. Karena terisi itu yaitu gelas yang kosong. Bisa kita isi gelas yang kosong. Kalau gelas yang penuh, meluap dia lah. Oleh karena itu sudah pantas beliau mengatakan taqdimut taharatin nafs, mendahulukan menyucikan jiwa daripada keburukan-keburukan akhlak dan yang tercela daripada sifat-sifat. Karena kenapa? Karena bermula ilmu itu ibadah hati. Ilmu ini ibadah hati. Ibadah hati ilmu. Bagaimana tidak? Dengan ada ilmu ini semua jelas bagi kita. Kita kenal mana guru kita, mana orang tua kita. Sehingga ayat yang pertama turun kan Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbika, itu bacalah dengan nama Tuhan engkau. Kita boleh apa saja ilmu kita tuntut, tetapi tujuannya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah. Sekarang budaya membaca sudah banyak dihabiskan oleh membaca status ya. Coba di antara mahasiswa atau santri-santri di sini yang menghabiskan membaca buku tamat dalam setahun 100 buku siapa? Kalau ada saya kasih hadiah. Siapa itu? Saya kasih hadiah. Kalau ada yang tamat dalam setahun 100 buku. Bagaimana Bu? Kalau ada yang tamat itu, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Ada. Tunjukkan aja, nggak apa-apa. Menamatkan buku dalam setahun 100 ada, 50 ada. Tapi kalau status mungkin udah ribuan kita tamatkan. Itulah kekurangan kita. Kita baca kitab tiap tahun berapa kitab kita tamatkan atau buku. Tentu buku-buku yang menuju yaitu Iqra bismi rabbika, yaitu yang menuju mencari keridhaan Allah pentingnya. Jadi ilmu ini ibadah sir. Sehingga Imam Nawawi itu dalam menuntut ilmu beliau memang juga orang yang sangat adab kepada gurunya. Beliau di dalam kitab Minhajnya bilang ibadah yang paling besar yaitu ilmu. Afdalul ibadah yaitu ilmu sebenarnya. Ini kita dulu di masjid ini ya. Ini masjid ya, bukan musalah ini, masjid. Kita niat itikaf. Itu mendapat pahala itikaf, mendapat pahala menuntut ilmu. Karena paling bagus ibadah kita salat 1000 rakaat. Tentu kita nggak bisa, tapi kita duduk ini di sini berarti kita dapatkan
manfaat seperti 100 salat kita sunat, 100 salat sunat yang kita kerjakan, bahkan lebih. Kita itikaf ya. Ini kan masjid ya, bukan salah. Karena masjid ada dua dia kan. Ada masjid jamek. Kalau masjid jamek itu masjid untuk Jumat. Kalau masjid ini masjid tidak untuk dipakai untuk Jumat ya. Jadi kita niat hukum-hukum masjid tetap berlaku di sini ya. Kita berpahala kalau beriktikaf di sini. Jadi begitu. Malah kita pikir ruang aja bisa ke masjid kan? Ruang aja bisa kita bikin masjid kan? Di rumah kita misalnya ada ruang kita niat ke masjid kan bisa. Cuma nggak bisa dijual-jual lagi nanti kan? Begitu. Ini kan gua? Kan? Jadi begitu. Ini setelah itu wassalatu sir dan salat sir. Ini salat sama ibadah. Salat kan doa. Jadi sebenarnya menuntut ilmu ini yaitu salat sir. Jadi wa qurbatil batin dan pendekatan hati kita ilallah, kepada Allah. Tujuannya kita semua mau masuk surga kan? Semua mau masuk surga. Ya itulah dengan ilmu, nggak ada cara lain. Dengan ilmu. Beda dengan orang yang berilmu dengan orang awam gimana? Bedanya sangat beda. Ada guru-guru kita membuat perbedaan begini. Ayam dan kerbau, waktu dia berkubang, kalau ayam bagaimana keadaannya? Kalau kerbau bagaimana? Kerbau berkubang, setelah berkubang dia bagaimana? Nairite roy, mengebas-gebaskan diri ada dia? Enggak ya? Enggak bisa, dia tetap kotor dia. Tapi kalau ayam begitu setelah kubangnya langsung bisa membersihkan diri. Itu kelebihan daripada orang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau orang berilmu ini seperti ayam ini. Walaupun dia kotor, walaupun dia dibilang tumpu bro atau tumpu jahat ulama, tapi tetap bagus itu. Namanya orang berilmu, tetap bagus. Daripada dibilang orang apa? Kalau ilmu ini sangat mulia memang. Kita yang disandarkan dibilang bodoh, bagaimana kita? Marah nggak kita? Marah ya. Bertanda ilmu ini sangat mulia. Kalau dibilang orang alim, malim tak kata. Oh iya bahu dah. Karena begitu mulianya ilmu ini. Jadi perlu diperhatikan hati, kecerdasan kecerdasan otak itu tidak begitu penting. Karena banyak orang cerdas di dunia ini. Tetapi kecerdasan hati itulah tujuan diutus Rasulullah. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada lagi hadis lain, innama bu'istu lisalihal akhlak. Diutus ke dunia ini untuk memperbagus akhlak. Karena yang banyak masuk surga itu yang berakhlak baik. Ada hadis Nabi Rasul dari riwayat Rasulullah, riwayat Abu Hurairah bertanya, apakah Abu Hurairah itu ada orang bertanya, kata Abu Hurairah, apakah yang paling banyak memasukkan orang dari surga? Kata kuluk yang akhlak yang bagus, takwa dan akhlak yang bagus. Itulah yang banyak memasukkan orang ke surga. Kalau kita berakhlak yang bagus, arti akhlak apa? Tata krama, sopan santun kepada guru kita, kepada orang tua kita. Ada sekarang para mahasiswa semuanya, ada dosa yang tiap rumah ada dosa tersebut. Tiap rumah ada dosa tersebut. Itulah yang membuat musibah kadang-kadang. Sekarang di tiap rumah ada dosa tersebut. Dosa apa itu? Anak durhaka. Kalau kita bilang zina itu tidak di mana-mana, mencuri tidak di mana-mana. Tetapi kalau durhaka itu ada di mana-mana. Di rumah kita sendiri anak kita kadang-kadang durhaka. Misalnya sekarang kita tengok, ya kan? Anak kita menengok kepada kita, bertatapan dengan kita, itu sebenarnya durhaka juga. Berani dia tatap muka dengan kita. Kalau ngomong, kalau dulu orang dengan orang tua kita nggak berani tatap muka, dengan guru tidak berani kita. Tapi kalau sekarang berani, itulah durhaka. Walaupun kecil itu durhaka. Malah sekarang lebih mengutamakan kadang-kala permainannya dari Androidnya, mengutamakan tugas kalau dipanggil orang tua. Itu kan sangat membahayakan begitu. Durhaka yang sangat durhaka walaupun kecil.
Begitu. Jadi kita lanjutkan. Kebersihan ini kama la tasihhu shalah, sebagaimana barang tidak sahlah salat, allati hiya, bermula dia salat, itu wazifatul, itu tugas anggota yang zahir, illa bi tathhirid zahir, kecuali dengan menyucikan zahir, anil ahdasi, daripada hadas-hadas, wa aqbasi, daripada keburukan. Fakazalika, maka sabit seperti demikian, itu la tasihhu, tidak sahlah ibadat batin dan membangun batin kecuali dengan ilmu sesudah sucinya hati daripada keburukan akhlak dan anjas ausar dan najis sifat. Sebagaimana kita kerjakan ibadah-ibadah zahir, kalau kita kotor, kita bernajis, sah enggak salat kita? Tentu tidak sah. Begitu juga ilmu. Kalau ilmu itu tidak akan masuk ke jiwa kita kalau hati kita banyak penyakitnya, ada dengki, ada iri, merasa sombong, itu tidak akan masuk. Apalagi tidak hormat kepada guru. Ini lebih lagi, guru kita ini tidak harus tunggu. Semua yang mengajar ilmu kita itu guru kita, baik dosen, guru sekolah, terutama yang mengajar kita agama itu guru kita semua. Kenapa? Kadang-kala dia udah S3, nggak dapat kerja ya. Itu karena kadang-kala ilmunya tidak berkah. S2, S3. Karena kalau udah makin tinggi pendidikannya, ada juga makin orang ini makin ini ya, makin naik ya. Nggak, kadang-kala gurunya pun nggak dihormati lagi. Gurunya masih S2 kan, dia udah profesor, udah doktor. Enggak, ini nggak ada hormat lagi. Ada suatu kisah ini kita kisahkan. Ini waktu kalau untuk menyampaikan semua adab-adab ini butuh waktu lama sebenarnya. Ini saya mau kisahkan satu kisah yang dikisahkan oleh para ulama ya. Kejadiannya di Tarim. Jadi di sana ada satu pesantren Abdullah Syadiri, Habib Abdullah Syadiri. Di situ sudah banyak mencetak generasi ulama-ulama, ribuan ulama sudah lahir. Sudah pernah dikeluarkan di situ, di pesantren Syekh Abdullah Syadiri. Jadi ada seorang murid beliau. Murid beliau ini sangat alim, hafal tufah dihafalnya. Kitab tufah itu berapa jilid? 10 jilid ya. Itu masalah-masalah tufah dihafalnya. Begitu alim, kalau ngaji selalu di depan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, bisa diselesaikan. Misalnya gurunya nggak bisa menyelesaikan, dia bisa menyelesaikan. Begitu cerdasnya kepala otaknya, begitu cerdasnya. Sehingga dia ada sedikit terpedaya oleh setan. Karena menganggap diri udah alim, jadi dia memanggil nama gurunya, namanya bukan lagi Syekh, tapi ya Abdullah dia panggil. Ya Abdullah. Ya nama gurunya Abdullah Syadiri. Ya Abdullah. Gurunya sabar-sabar ya. Sebenarnya itu salah satu adab, kita nggak boleh memanggil guru kita dengan nama, panggil Pak lah. Ya kan? Kalau bapak, ya kan? Kalau tengku, kalau abu gitu. Jangankan guru kita, ayah kita boleh kita panggil ayah mae tak kan? Mae, dia tak kan? Mak tanya Aisyah, pocah je. Hanjut ya. Jadi begitulah adab kita sebenarnya itu halus kan? Harus kita panggil guru kita, jangan panggil nama beliau. Ini Abdullah dipanggil oleh muridnya yang alim ini karena udah level dipikirnya. Udah level. Jadi pada suatu hari dia ada undangan ke Mukhalla. Kalau nggak salah sekitar 500 km jauhnya dari Tarim ya. Jadi murid ini memenuhi undangan tanpa izin daripada gurunya. Gurunya ini nggak diminta izin. Biasanya kalau pergi suatu tempat, kalau seorang murid itu minta izin kepada gurunya atau kepada dosennya. Ini izin saya kuliah hari ini. Lebih baik datang, jangan lewat pesan-pesan itu. Lebih bagus lagi datang sendiri, ketemu sendiri, itu lebih sopan ya kan. Kita menghormati orang alim. Begitu. Kalau sekarang kan udah enak. Langsung lewat pesan ya. Oh, saya izin nggak hadir ini, ada kerjaan di
Bagaimana begitu? Bagaimana hati dosen kita ini? Kadang-kadang beliau lebih duluan masuk, kita belum ada di tempat kita. Bagaimana berkah ilmu ini? Coba bayangkan, susah untuk berkahnya. Malah dosen ini terpaksa harus musyawarah dengan muridnya. Ini luar biasa adabnya nih. Harus musyawarah untuk belajar ini. Kan bagaimana ini? Coba bagaimana nasib akhlak kita? Ada kita ikutin Nabi itu. Jadi memanggil guru saja dengan nama itu menghilangkan berkah. Akhirnya murid ini datang ke mukalla. Sampai ke sana dia berpidato. Orang sudah menyambutnya, banyak orang menyambutnya kan? Karena dianggap dia orang alim. Murid siapa? Murid Syekh Abdullah Asy-Syafi'i. Sampai ke mukalla begini dia, naik mimbar. Setelah mukadimah dia baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu ya illa liya'buduni. Jadi ayat itu dia baca. Setelah itu nggak bisa dijelaskannya lagi karena gurunya sebelum ditanya oleh gurunya pada murid-murid lain. Waktu dia pergi itu kenapa dia nggak bisa begitu ya? Pernah dikatakan oleh gurunya sebelum dia pergi, kemana ini murid si anu ini, kemana dia ini? Kok nggak ada sekarang? Sudah 2 hari nggak ada. Oh katanya udah berdakwah ke sana. Kalau begitu ilmunya tinggal di sini aja, biar dia ke sana. Itulah akibatnya efeknya sangat besar itu. Ilmunya benar-benar tertinggal. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggak bisa apa-apa lagi. Menangis dia. Jangankan kitab sufah, kitab yang kecil Safinatul Najah nggak bisa lagi. Begitu. Sehingga meninggal beliau dalam keadaan tidak bagus juga, menjadi penjual arang. Itu orang hafal tufah, masalah tufah. Menjadi penjual arang. Akhirnya jenazah beliau pun yang kasih kafan orang lain. Begitu. Ini harus menjaga hati guru kita. Jangan kita anggap guru kita ini membiarkan kita ini berarti hatinya enggak ini riza. Kita kadang minta izin, sebentar minta izin. Ini enggak kuliah saya nih. Bagaimana ya kan? Begitu. Jadi perlu sekali untuk kebersihan hati. Setelah itu seperti salat tidak sah kalau tidak ada wudu. Kalau masih ada najis. Begitu juga hati kita tidak bisa menerima ilmu kalau hati kita masih bernajis, yaitu masih ada kotoran-kotoran dosa atau kotoran-kotoran kedengkian, macam-macam lah penyakit hati. Setelah itu qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyat dinu ala nadzafah, dibangunkan agama itu di atas kesucian. Ini hadis Nabi. Wa huwa kadzalik, bermula dianya agama itu seperti demikian kebersihan, hal keadaan kebersihan yaitu batin dan zahir. Pada zahir dan pada batin harus bersih. Bukan pada zahir saja, tapi batin juga perlu dibersihkan. Itulah kecerdasan hati ya. Setelah itu berkata oleh Allah Ta'ala, innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Akan sebagai pemberitahuan li'ukul, bagi orang-orang berakal. Ini ukul amsilah mubalaghah dia, dari akil. Bukan akal itu maknanya, tapi orang berakal, dari akil. Jadi pemberitahuan bagi orang-orang berakal. Inna ala anna taharata, sesungguhnya menyucikan wan najas dan najis itu tiada dimaksudkan alat zahiri, di atas zahir mudrikah bil hissi, yang didapatkan dengan panca indera. Ini yang dimaksudkan najis ini ya kan. Kalau kita tahu, kalau kita berakal, mendalam dalam pengetahuan, ini ada diisyarah di sini bahwa taharah dan najis itu tidak terbatas, tidak cuma zahir saja yang nampak saja, bukan itu. Kita juga membersihkan batin kita, itu yang perlunya. Jangan anggap ini seperti ini innamal musyrikun najas. Itu bukan najas zahir. Kadang-kala orang kafir ini kan
lebih ganteng ya kan, lebih bersih. Tetapi hatinya itu bernajis. Artinya banyak dosa, hatinya syirik. Kadang-kala orang kafir kita jadikan idola kan? Seperti sekarang kan? Menjadikan idola artis. Kalau menurut saya tidak pantas. Sebenarnya mereka yang harus mengidolakan kalian ini. Apalagi santri ya. Sebenarnya siapa artis yang paling hebat? Ya sebenarnya dia yang harus mengidolakan kamu, bukan kamu mengidolakan dia. Artis itu kan sampah-sampah masyarakat. Banyak merusak moral. Ini tidak berbicara artis ya Pak? Artis atas nama seni ya kan? Kalau seni itu luas, artis-artis yang membuat moral rusak, ya kan? Ada artis memang dia tujuannya berdakwah, ada juga tidak bisa kita umumkan ya kan? Ini artis-artis yang dijadikan idola, misalnya bintang film atau macam-macam. Kalau tahu hakikat kalian yang menuntut ilmu ini, pahala menuntut ilmu, hebatnya kalian menuntut ilmu ini, sungguh mereka harus mengidolakan orang ini, satu-satu ini. Jangan kita mengidolakan artis. Itu sangat miris hati kita. Itu tandanya zaman sudah bobrok akhlak yang tidak pantas diidolakan. Arti idola apa itu? Secara kamus bahasa Indonesia itu apa sebenarnya idola itu? Idola apa itu? Idola itu ya salah satu itu gambar atau orang yang yang dipuja-puja. Itu idola. Pantas kita puja dia. Yang kita pantas puja yaitu Allah. Yang pantas kita idolakan yaitu Nabi Muhammad. Yang tujuan diutus ke dunia ini yaitu innama bu'istu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Atau ada kata Nabi beliau lagi innama bu'istu muallima. Saya diutus ke dunia ini sebagai pengajar. Jadi itu yang patut kita idolakan, akhlak beliau, kelembutan beliau. Begitu. Setelah itu musibah yang paling besar kita yang bagi berilmu ini yaitu salah satunya mengetahui kekurangan guru, mengetahui aib guru. Kadang-kadang ada yang suka begitu ya. Sehingga Imam Nawawi beliau kalau datang untuk belajar, beliau apa doanya? Allahumma stur uyuba syekhi. Ya Allah, tutuplah daripadaku aib guruku. Kalau udah kita tahu aib guru itu udah bahaya itu ya kan? Oh ini sama juga guruku dengan aku. Karena sama kai dengan are kan? Kayak itulah itu paling berat memang pada seorang murid ini. Kalau udah tahu aib gurunya, ingin tahu lagi. Sebenarnya kita alihkan, misalnya guru kita, dia membawa perempuan. Bukan istri dia, kan bisa kita takwil. Oh ini mungkin anaknya perempuan, kan bisa begitu, atau bibinya. Tetapi hati kita ini kadang-kala itu nggak bisa kita jaga. Kan ada kisah dulu juga. Ada seorang laki-laki duduk dengan seorang perempuan di pinggir laut. Ada orang menegur dia, katanya saya ini ibu saya ini. Bukan siapa-siapa, ibu saya, bukan orang lain, ibu saya. Itulah saya salah duga. Ya kan? Kalau salah duga ini cukup membahayakan. Oleh karena itu, yang dimaksud ini yaitu sebenarnya untuk mendapat ilmu ini bersihkan hati, bukan bersih zahir saja. Necis zahir saja, cantik zahir saja. Sedangkan batin ini tidak cantik. Karena kalau batin kita tidak cantik, jangankan ilmu, kebahagiaan pun kita tidak dapatkan. Bahagia saja nggak dapat kita. Dengki kepada orang, iri kepada orang, bagaimana kita dapatkan kebahagiaan begitu? Setiap saat hati kita risau, setiap saat hati kita memikirkan bagaimana melihatkan nikmat pada orang lain. Itu orangnya itu nggak terikat kepada Allah, itu terikat dengan makhluk. Kalau kita terikat kepada makhluk, itu hati kita selalu kecewa. Tetapi kalau kita terikat dengan Allah, hati kita selalu bahagia. Walaupun orang itu orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, itu tidak sekedar cinta, bukan seperti cinta kepada Allah, ya kan? Oleh karena itu kalau di ayat ini berarti najis ini bukan cuma di pakaian, karena banyak kita tengok orang-orang kafir lebih najis, tetapi hatinya itu tidak bagus. Seperti ini sebenarnya ada seorang ahli bahasa,
Dia mengarang, bisa mengarang Arab tafsir Quran. Tapi orang-orang Kristen, bukan orang Islam. Salah satu kitab yang dikarang ini, saya naikkan kitab ini. Bagus memang, Mu'jamul Qawaid. Ini bukan orang Islam yang karang, namanya Anthony Dahdah. Dikarangnya bagus nih, kitab-kitab dalam bahasa Arab. Tata bahasa Arab untuk cara mudah mempelajari bahasa Arab. Tetapi orang kafir yang mengarangnya. Malah dia ada dikarang apa? I'rab Quran, dari pertama I'rab Quran hingga habis. Kenapa dia mengarang I'rab Quran itu? Ada pesan dari gurunya, ya kan? Kalau kamu ingin bahasa Arab, belajarlah i'rab. Dari Quran belajar langsung i'rab, dari bismillah hingga qul a'udzu birabbin nas. Salah satu kitabnya sekarang ini. Tetapi dia tidak mendapat petunjuk juga, nggak masuk Islam dia. Kenapa? Karena hatinya bernajis, sudah tahu kebenaran, tetapi mengingkarinya. Kebenaran Islam tahu dia, tetapi diingkarinya itu. Bagaimana kan? Ada juga pengarang kamus ini, kamus yang terkenal. Kamus apa itu, Mas? Kamus yang besar itu kamus apa? Bukan, satu lagi apa? Kamus terkenal ya, makhluk apa? Kamus apa ini? Ada kamus besar, banyak dipakai orang. Kamus bahasa Arab. Itu orang kafir juga yang karang. Kalau nggak salah saya maklum, kamus besar itu. Jadi banyak sebenarnya orang Arab adalah orang yang kecerdasan otaknya itu, ya kan, bisa menguasai tafsir. Orang kafir, tetapi hatinya najis. Artinya hatinya kotor, tidak menuju kepada kebenaran. Tetapi kalau orang-orang benar-benar bersih, dia kalau mau, walaupun kafir, kalau memeriksa bagaimana Islam ini, dia akan masuk Islam, begitu. Jadi kalau ilmu inilah penting tak kan? Yaitu perlu sekali, yaitu kesucian jiwa, sekali lagi. Kesucian jiwa dalam memandang guru kita, orang tua kita. Karena guru kita ini sebenarnya, apalagi pengajar di sekolah Islam kan, seperti STA ini, seperti pesantren juga sebenarnya STA ini. Nggak ada beda, ya kan? Kan mereka yang ajarkan yang baik-baik juga, agama juga yang mereka ajarkan. Ada diajak kalian untuk masuk neraka? Nggak ada guru kita mengajarkan kita untuk masuk neraka, walaupun yang dipegangnya bukan pelajaran agama, bukan, walaupun pelajaran umum, tapi semua mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Begitu. Seterusnya kita baca terus. Fal musyrik. Ini kayaknya udah habis waktu ya. Tapi kita sampaikan sedikit lagi aja. Sebenarnya banyak harus kita sampaikan tentang adab guru. Bagaimana? Ada diskusi bagaimana? Ada. Sebentar lagi ini ya. Karena waktu di pesantren ini kan terbatas ya. Sudah saya pernah bilang sebenarnya butuh waktu yang banyak untuk menjelaskan ini. Ini belum sampai satu ini. Sebenarnya banyak, ada 10 ya. Kita sedikit-sedikit kita kaji ini, ya kan. Semoga dengan berkat kita kaji ini makin terbuka hati kita untuk mencari ilmu. Makin dengan ilmu ini kita bisa Allah masukkan ke surga semuanya. Begitu, amin ya Allah. Bisa Allah selamatkan iman kita. Tetapi itulah tujuan menuntut ilmu ini harus ada karena Allah. Walaupun kita kuliah hanya di bahasa Arab, kuliah hanya di apa tadi ya? Piaud, itu tujuannya karena Allah, untuk mendidik anak-anak orang nanti. Bismillah aja kita ajarkan kepada seorang anak, itu dapat menyelamatkan kita dari neraka. Kalau piaud itu kan, apalagi bahasa Arab kan, lebih lagi. Karena bahasa Arab ini tujuannya untuk bisa mempelajari kitab-kitab turas juga, kitab-kitab seperti kitab ini, kitab dari kecil hingga besar ya, untuk menggali ilmu lebih luas lagi begitu. Saya kira untuk sementara cukup dulu karena waktu terbatas ya. Kalau ada ingin diskusi silakan, kalau nggak ada bagaimana? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan bahwa memang di antara yang paling penting fungsinya yang dimiliki oleh seorang santri, seorang mahasiswa adalah tentang adab. Adab ini banyak. Adab itu di atas ini. Tentu banyak hal yang sebenarnya perlu dikaji, perlu didalami. Barangkali sebelum coba ada sebentar lagi. Ada yang ingin bertanya, sampaikan. Ada?
Ada dulu Nanu Gendra, aku namanya. Poin utama tadi disampaikan bahwa yang harus dimiliki dulu adalah kebersihan hati. Bicara tentang hati, nutrisi hati yang paling utama. Jadi bukan saja akal. Paling utama kita perlu memberi makan hati ya. Berikan inilah kecerdasan hati yang paling utama kata. Artinya memahami tentang ilmu hati itu yang paling utama. Ada yang ditanyakan silakan. Ada mahasiswa-mahasiswi? Kalinya hana itu maka perayaan. Kalau tidak ada mungkin habis terakhir mungkin ada yang sampaikan. Ini untuk pertemuan kedua tapi belum memuaskan juga secara pelaksanaan rencana dan sebagainya. Barangkali mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement. Untuk ya begitulah seperti tadi ya, kesimpulannya hati yang harus kita bersihkan, kecerdasan pikiran tanpa didukung oleh kecerdasan hati, maka kecerdasan itu akan menghancurkan. Itu perlu diingat, akan menghancurkan itu. Oleh karena itu kita beradablah kepada orang yang kita tuntut ilmu, siapapun dia guru kita. Walaupun guru kita itu mengajarkan kita satu huruf, guru kita bukan berarti yang mengajarkan di kelas kita aja. Semua guru kita yang ada di sini. Begitu. Guru orang pun guru kita sebenarnya. Karena nggak bisa kita beda-bedakan guru. Karena mereka saling berkaitan ilmunya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga hati kita makin bersih, makin cemerlang. Karena dengan hati bersihlah kita mendapat surganya Allah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ali yang telah memberikan siraman hati untuk kita bersama. Semoga poin utama ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa di samping kecerdasan akal yang paling utama harus kita miliki saat ini adalah kecerdasan hati. Salah satunya memahami betul posisi kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang santri. Maka penting kita memahami di mana posisi kita. Semoga kita terus bisa belajar dan insya Allah pertemuan selanjutnya nanti kita lebih bisa berdalam, lebih betul bisa kita siapkan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Ali. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.